Eh, yang penting intinya bahwa dzikrul maulid adalah itlalah ilahiyah lirrahmah bagi kita semuanya. Sebuah peringatan sebagai bukti mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah itulah aslun min usulil iman. Tanpa mahabbah itu iman kita percuma. Ya. Tanpa mahabbatur Rasul iman kita ini bisa dikatakan mardud, tertolak. Makanya Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladi wa walidi wan nasi ajma'in. Belum iman kalian walaupun bisa diartikan ai imanan kamila, belum iman secara sempurna. Iman yang tidak sempurna kan cacat. Iman yang tidak utuh itu namanya iman yang cacat. Lah iman cacat ini tidak layak kita haturkan pada Allah. Tidak layak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima laporan-laporan iman yang cacat ini. Kenapa? Karena ternyata kecintaan kita kepada Rasulullah masih kalah dengan kecintaan kepada anaknya, orang tuanya, istrinya, pada semua orang. Jadi kecintaan pada Rasulullah harus berada pada tempat yang tertinggi. Makanya Imam Ibnu Rajab menyatakan, Al-Hambali menyatakan bahwa mahabbatur Rasul adalah aslun min usulil iman. Di dalam muqaddimah tadi sudah saya sampaikan bahwa dzikrus sholihin, dzikrul anbiya wal mursalin wal ulama wal auliya as-sholihin, apalagi dzikrul mu'jizatihim wa jihadihim wa akhlaqihim, dzikru karomatil auliya, ya. Itu saja akan mendatangkan tatanazzulur rahmat wal barakat. Kita akan mendapatkan rahmat dan berkah kehidupan. Hanya ingat saja, mengingat saja, memperingati saja itu sudah datang. Apalagi diikuti dengan menindaklanjuti. Kenapa Rasulullah terpilih menjadi nabi terakhir, khairul anbiya'ul mursalin? Kenapa almarhum al-mafurlah Ki Usman Muhammad Usman al-Ishaqi terpilih menjadi tokoh ulama panutan dan sebagainya? Mangkobah seperti inilah yang seharusnya di samping kita kenali lalu kita ikuti. Imam Syakik bin Adham pernah menyatakan, ughliqa babut taufik an sittati asya. Pintu-pintu taufik akan tertutup. Ini gubernur Tasik, Bu Gubernur masih di sini Tasik, sampun kundur. Ibu Gubernur sampun kundur. Ibu Gubernur, oh mboten nih, karena belum saya sebut tadi itu. Teng dalem nggih. Ada di kediaman ya, di dalam. Nggih. Kalau masih ada, kami sambut kehadiran beliau dengan sukacita. Jadi ada 6 perkara penyebab taufik dari Allah ini tertutup. Tapi 6 ini tidak akan saya ceritakan semua sampai subuh nanti. Siap sampai subuh ya. Siap, tapi pun kata sing mantuk-mantuk tok gitu. Ya 1, 2 atau paling tidak 3 lah. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Sibuk dengan anugerah nikmat Allah, lupa mensyukurinya. Kula panjenengan sedaya niki diwujudkan itu nikmat. Tapi lupa untuk apa kita lahir, untuk apa kita wujud di dunia ini.
Lupa kita ini. Ya. Tugas-tugas kehidupan yang semestinya akan kita bawa ke akhirat, dan kita ini adalah makhluk proyeksi akhirat. Bukan makhluk di dunia ini, kita ini dunia cuma mampir lewat. Keng norok lebet bahasa Inggrisnya itu. Nah, keng nyebrang. Keng norok lebet menuju akhirat. Kita ini makhluk proyeksi akhirat. Innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar au kama qala. Hai penduduk abadi, hai penduduk langgeng. Ketemannya itu panggilnya ahlul baqa ahlud dawam. Kalian ini diciptakan untuk sebuah keabadian. Kalian ini diciptakan untuk sebuah keabadian, abadi nanti. Adapun ada alam arwah sebelum kita bertemu orang tua kita, mengadu kasih, lalu pertemuannya indung telur sama sperma, lalu jadilah kita ya, di alam rahim. Setelah di alam rahim keluar di alam dunia ini, lalu ada fase demi fase sampai pada dewasa, dan setelah itu pindah ke alam barzakh ya. Setelah alam barzakh sampailah kita tujuan di alam yang langgeng itu tadi. Jadi kita ini diculno teng dunia niki ibaratnya kayak dikongkon berjuang, beramal, dites siapa yang betul-betul tahu arti kehidupan ini. Yang kita peringati ini warisan wa maurusan. Warisan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa maurusan adalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Saki. Akrim bihim warisan wa maurusan. Kan ngoten hadise, al ulama warasatul anbiya. Akrim bihim warisan wa maurusan. Muliakan, luar biasa kemuliaan mereka itu. Waris dan maurus. Yang pewaris adalah nabi, yang maurus adalah ulama-ulama. Jadi kita hidup kita ini nikmat, apalagi zahir dan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam Muhammad. Wassalam Muhammad. Karena lahirnya itulah lahir sebuah peri kemanusiaan. Lahir sebuah keindahan, lahir semuanya yang baik-baik itu diawali dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak kita ingat-ingat kembali sirahnya, mukjizatnya, perjuangannya. Nah, bagaimana Quran sendiri di dalam surat Ibrahim menyatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, ajak mereka bersama-sama mengingat-ingat bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah, hari-hari besar. Yaumul wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah min ayyamillah. Hari kelahiran. Kenapa? Karena lahirnya rahmat, wujudnya rahmat, wujudnya anugerah. Tanpa kelahiran Rasulullah mungkin kita tidak menemukan apa-apa di dunia. Bahkan kita mungkin tidak wujud. Makanya di surat Yunus disebutkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan Muhammad, beritakan, umumkan Muhammad pada umat, bahkan pada alam semua, bukan hanya bangsa jin dan manusia, alam. Bi fadlillah, bi rahmat, dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka tampakkan kegembiraan, hai seluruh alam. Fa'ilnya yafrahu itu kepada alam, bukan pada manusia. Hai alam, juga tampakkan rasa sukacita gembira atas wujudnya rahmat, atas wujudnya anugerah. Rahmat dan anugerah yang terbesar adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki monggo kita ngetokno bunga atas haflah ikhtifal dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena ayatnya falyafrahu. Mungkin wingi-winginane kita ya peringatan ngoten lewat gitu aja. Artinya nawa itu kita ngetokno bunga idzarul farh wasurur pada malam ini di saat ada peringatan khaflah ikhtifal bi maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam, niat ngetokno bunga. Insya Allah selesai urusan zaman sing utang tahunan. Nah, pun mulai amin, pun mulai ini mungkin gak ditambahan. Utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang jam-jaman, utang menitan. Nek pan tulus ikhlas panjenengan idzarul farhu surur, insya Allah selesai. Dianugerahkan rezeki yang cukup untuk menyelesaikan semua urusan. Wong Abu Lahab nih loh, Pak Lahab, wong kafir, nggih, musuh bebuyutan Kanjeng Nabi ke depan, hanya karena dia gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi, sampai Suwaibah Islamiyah dimerdekakan ditambahi segepok uang. Orangnya kafir, senengnya politis, ndak ikhlas. Mana ada orang kafir sakit ikhlas? Nggih? Tidak ikhlas dia. Dia gembira karena apa? Ponakannya yang menjadi tanggung jawab karena dia itu pamannya. Abai sampun tufi wafat, dia semasa lagi nek lahir wedok ya apa aku ini bisa didemo diturunkan dari, karena dia sebagai pemimpin kaum. Lu ngoten. Iki nek lahir wedok waktu itu kalau anak perempuan ada sebagai aib keluarga, nek lahir wedok mati aku. Ya, dilengser dengan umat-umat dengan kaum-kaumku. Jadi nawaitunya sudah bukan nawaitu ketulusan. Akhirnya lahir lanang, bunga selamat. Bungae mboten ikhlas. Bunga karena selamat. Adik bungae wong kafir pisan, dan itu bunga hanya sekali dalam hidupnya. Tidak 2 kali, 3 kali, sampean kan berkali-kali. Setiap tahun datang, bahkan per menit kita bunga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh kok ada riwayat sampai Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi menadamkan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada faman dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muakhida. Niki Al-Hafidh Nasiruddin Hafidh itu orang yang hafal ribuan hadis nggih, Hafidh Al-Hafidh. Sanes kapit sanes. Apalagi kepet jadi Al-Hafidh sampai menadamkan riwayat yang di Bukhari, kalau orang ini idza kana hadza kafiran, orang kafir, ja'adam sudah datang caci maki atasnya, bitabbat yada dengan surat yang utuh, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Bahkan istrinya pun masuk, wa mra'atu hammalatal hatab, masuk dalam satu ayat. Orangnya masih segar bugar hidup, masih segar bugar, sudah turun ayat yang memvonis saya selanaron data lahab, masuk neraka. Orangnya masih seger bugar. Tidak ada orang yang dinas seperti ini, seperti Pak Lahab itu. Saking nemennya menjadi musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ata'ana fi yaumil isnaini, ada riwayat datang setiap hari Senin daima selamanya, yukhaffafu anhu lisur, dientengno, dikorting, didiskon dari siksaannya. Di sarah-sarah hadis disebutkan tiap Senin dari sela-sela jari jemari ini netes banyu dicekap. Lu di neraka, padahal neraka tidak ada air sebetulnya. Yang ada ma'an hamimah,
tapi khusus untuk Abu Lahab ada air yang ditetep ya. Yukhaffafu anhu lisururi, karena bunga famadzannu bil abdil ladzi kana, bagaimana persangkaan keyakinan kita dengan orang yang hidup lahir dari kedua orang tua cinta Rasul, dia hidup dalam keadaan cinta Rasul, setiap haul, setiap maulid selalu datang ya, semalam suntuk sampai subuh tetap gak mulai-mulai, bahkan ditantang sampai jam 7 siap lah subuhan nduk endi ya, karena cinta akhirnya mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Di mana tempatnya? Pasti di surga naim. Niku panjenengan sedaya. Lah Abu Lahab yang kafir ini, makanya ulama menyatakan semua amal kalau ingin diterima syaratnya harus ikhlas dan pelakunya harus mukmin, kecuali ini, bunga atas kelahiran Rasulullah SAW. Buktinya ada riwayatnya, Abu Lahab yang kafir yang menampakkan kegembiraan sekali dalam hidupnya dan kegembiraan yang politis karena kedudukannya selamat aman. Loh, kok dia di alam kuburnya ya, dia di neraka jahim kok diberikan keringanan. Makanya ulama menyatakan hanya ini yang alhamdulillah kula panjenengan sedaya dalu niki pokoknya monggo nawa itu ketokno bunga. Putlah bunga sing wau niku sing diutang-utang njok dipikir sih. Sing rumit wis disingkirkan dulu. Dan ini adalah jaminan ini di dalam surat Jumat ayat 2 sampai 4. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalamin wa akharina. Wa akharina ini panjenengan dan semuanya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bi wa wal azul. Muga-muga kula saya masuk pada ayat ini. Yeah, dan mudah-mudahan hadir panjenengan niki menjadi sebagai bukti mahabbah kula panjenengan dumateng Rasulullah, dumateng para ahli warisnya, ini para ulama khususnya Hadratus Syekh Almarhum Al-Mufarrah Al-Arif Billah Syekh Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Mugi-mugi dzurriyyat beliau diberikan kekuatan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan ingkang sampun. Lan kita sedaya pikantuk thawab, kerembetan, keberkahan, kebaikan. Al-Hadinah, Al-Fatihah.